2025, here we go to the land of down. Oke, hero dari Ryota sih yang aku penasaran ya. Karena ternyata masih ada satu yang tidak di-ban. Yap, Obvious, ya. obvious. Tadi aku kira bakal diambil sih Om, untuk di pick keempat dari RRQ ya, untuk Dairennya. Tapi kali ini dengan Povision terlepas, head-to-headnya dengan Badang masih oke lah. Ya, sosok lah. Sosok lah ya untuk bisa fast clear-nya, rotasi juga Oh. kan. Tapi Iron Hook ke arah Suns di awal-awal game membuat Flicker terpaksa di-trigger dan ini cukup berbahaya karena lagi-lagi backup-an dari Sujin pun sudah mulai terlihat. Dan oke, diangkat dengan Lantern Flare, masih bisa diturunkan juga. Dan sekilas dari emblemnya, Killing Spree ini untuk si Kairi ya. Dan lihat, begitu besarnya damage yang bisa dihasilkan dari Suyo di level 3. Ya, itu yang jadi problem besar untuk RRQ Hoshi, terutama untuk di early-nya. Karena dengan dia jauh head, rotasi dari Kairi ini akan sangat-sangat dipermudah sekali. Dan itu harus diantisipasi dari pergerakan Idok. Ya mau nggak mau nih harus bisa memantau laning phase untuk Sujin di area jungle-nya. Oke, masih saling berimbang seharusnya untuk kedua jungler ya. Baik untuk Sujin yang bisa farming, dari Kairi juga yang masih bisa mendeliver damage tadi untuk di early game. Ini tergantung bagaimana positioning dari Keyboy. Karena kita tahu bagaimana dia harus melakukan setup dan hero setup itu paling benci ketemu dengan Franco. Iya, hero setup paling benci ketemu dengan Franco dan itu Karena- yang terjadi sekarang ya. Ya, sekarang kalau dia sampai sembunyi di rumput terus tiba-tiba ada Iron Hook yang datang ya. Blind Iron Hook dan kena, itu situasinya akan langsung berubah 100%. Ya, itu yang harus diantisipasi oleh Onyx dan RRQ Hoshi. Mereka sudah mulai setup di area turtle yang pertama. Lagi-lagi kalau kita ngebahas untuk objective fight, pastinya Suyo akan jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan Hayabusa di sini. Tapi masalahnya mereka membawa mid lane yang nggak cukup kuat nih untuk bisa setup di turtle pertama ini Om. Iya, ini setup turtle yang akan cukup impactful ya untuk Yap. siapapun juga terutama. Tapi setuju kalau kita lihat level 5 berhadapan dengan Kairi yang sebentar lagi juga akan level 5. Jadi harusnya sama-sama kuat nanti di turtle. Tinggal jalur rotasi dan Darren kelihatannya lebih tertekan nih kalau kita bicara soal di XP. Tapi ya Ryota kehilangan beberapa bar HP-nya. Rins menghindar dengan Crimson Beacon. Dairen pun masuk. Tapi Shadow Kill dikeluarkan. First blood karena Kairi. Dan retribusi on point dari Sujin. Mendapatkan banyak sekali keuntungan. Glorian pun membuat double untuk Dairen. Keuntungan berlipat RRQ Hoshi. Wow, mistakes terjadi tadi untuk Onyx di mana mereka ya start turtle-nya tapi agak sedikit ragu juga untuk mempercepat turtle tersebut dan tiba-tiba dari bagian belakang juga ada Sujin yang sudah melangkah dengan quad shadow-nya. Dan itu yang tadi aku mention karena Suns di sini belum terlalu powerful juga. Oh, ada Iron Hook yang connect memang, tapi Kairi terlalu dalam. Quad Shadow memang berhasil di-trigger dan membuat Kairi pun hilang. Pertukaran Idok dan juga Kairi menjadi hal yang sangat merugikan untuk Onyx. Dan dari Onyx-nya mereka butuh waktu ya untuk beberapa hero mereka. Cecilian harus bisa farming juga. Jadi stack yang cukup banyak. Untuk Kairinya juga pun demikian. Dari item attack speed-nya 1 lah mungkin untuk item attack speed-nya baru bisa join bot fight. Jadi kita belum melihat adanya aksi yang terlalu banyak yang bisa diberikan dari Xavero. Dan tadi Stans, mungkin di hari-hari yang kemarin, dia itu bisa nge-backupin karena lagi menang. Nah, kayak gitu tuh. Langsung ada Iron Hook yang blind ke arah seorang dari Keyboy. Dan kali ini Keyboy memang terpaksa harus mundur lagi. Reset up lagi, re-ambush lagi dengan HP yang sudah menghilang. Dia nggak boleh kalau nggak recall. Dia harus recall dulu dan memberikan backupan karena di bagian bawah sekarang Xavero yang dituju. Tertangkap Fist Crack. Ryota masih cukup aman, tapi Kairi 1v1 situation dengan Sujin. Shadow Kill! Kembali Sujin! Yang membuat Kairi hilang. 3 poin dead di awal. Cukup merepotkan. Ya, dan lihat pressure masuk terus-terusan juga. Rins membuka Crimson Beacon. Oh, tapi dia udah nggak punya escape kah? Masih ada flicker dari sergapan ejector yang di-trigger oleh Keyboy. Dan Xavero, pressure tidak henti dilakukan oleh Rins dan juga Idok. Ya, tarikan demi tarikan ya. Iron Hook ada, Lantern Flare juga masih ada tadi. Meskipun Crimson Beacon dan Flicker terpakai, tapi ya itu adalah pressure untuk Xavero sendiri sehingga tidak nyaman melakukan farmingan di bagian bawah. Turtle akan segera spawn juga, tapi dengan solo kill yang sempat didapatkan tadi oleh Sujin akan membuat dia sangat fat. Ini terutama untuk di early game. Hayabusa 2 point kill, 3 assist. Wow. Ini akan cukup bisa langsung men-trigger turtle-nya, ditahan saja dengan Hayabusa. Ya ini 100% kill participation dari Sujin sejauh ini ya. Dari total 5 poin kill dan turtle yang kedua setup lebih matang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Retribution jauh lebih on point. Sujin kembali memulai peperangan dan quad shadow yang inisiasikan ke arah Keyboy. Tapi kali ini tertangkap kembali Infernal Pursuit di trigger dan yap itu dia Ryota, korban jiwa dari Onyx yang kembali didapatkan oleh RRQ. Yap, dan bahkan Toy sudah memiliki sebuah Stallium Sight yang pertanda ya akan jauh lebih cepat juga untuk bisa nge-deliver damage. Wah, ini non-stop aggressive play dari seorang Sujin yang memang sekarang membuat Suns kehilangan kembali flickernya. Dan mereka mendapatkan mid turret
dengan secara cuma-cuma tanpa ada trade sama sekali. Ini cukup one-sided di menit kelima loh. Ya, cukup objektif ya permainan dari RQ Hoshi. Carry bahkan sempat untuk diganggu. Tapi masih punya retribution ya. Tapi Xavero. Oh no, say goodbye to Xavero. Dan Xavero nggak bisa kemana lagi. Purify memang masih available tapi nggak perlu di-trigger karena dia nggak bisa selamat dari 5 player RRQ. Oke, 5-man show tadi dari RQ Hoshi. Benar-benar fokus untuk mendapatkan Xavero juga di bagian bottom. Membuat ruang gerak lebih bagi Toei sekarang untuk bisa farming. Untuk bisa mendapatkan objektif turret. Dan di bagian top akhirnya ada dorongan ya. Ada dorongan lane yang memang bisa dipanjangkan tadi oleh Kairi. Tapi hanya sebatas di sana. Dia akan terhenti juga. Wah, ini sebenarnya udah mulai 3 lane yang dipegang oleh RRQ ya. Karena lagi-lagi mereka berhasil menguasai semua situasi di early game tadi dan membuat power dari Jauhead dan juga Suyo ini nggak bisa dimaksimalkan oleh Onyx. Dan kali ini Kairi pun tertangkap. Meskipun ada pemulihan yang dikeluarkan dan targeting karena Keyboy membuat Keyboy tereksekusi. Sutsujin masuk dan double kill didapatkan. Kali ini mencari karena triple kill. Terkena efek stun dari Blade Surge tapi Sutsujin still survive. Bahkan korban jiwa ketiga Ryota pun down. RRQ benar-benar mengganas di menit ke-6 ini. Ya, di menit ke-6 bahkan ya, untuk shield base turretnya sudah pecah oleh Onyx. Mid, area mid yang dikuasai oleh RRQ Hoshi. Ini belum turtle yang keluar juga. Mereka akan bisa kembali melanjutkan team fight-nya. Mereka bisa memaksakan team fight-nya. Karena atribut menang, level menang, item menang juga. Dan tidak akan ada ruang yang terlalu banyak bagi Onyx sekarang untuk bisa keluar. Karena RRQ Hoshi dari tadi, mereka mainnya 5-man show. Iya. Mereka jalan, mereka berlima. Sangat jarang kita lihat mereka terpisah. Dan ini benar-benar gila banget sih RRQ. Di pembukaan match Royal Derby membuat Onyx seakan-akan dibuat gak ada space untuk mereka bisa mendapatkan farm-nya. Karena lagi-lagi kalau kita ngebahas farm, Xavero butuh banget. Karena sejauh ini dia kena pressure di awal. Satu point death yang sangat berarti ngebuat dia semakin tenggelam lagi. Dan perbedaan 1.200 gold kali ini Om. Ya, ini banyak gold yang jauh ya. Semua bahkan ya. Iya. Semua dipegang oleh RRQ. Dan bahkan ini 4 digit loh untuk goldnya. Oh no. Termasuk roamer bahkan, termasuk roamer. Winter Crown first fleeting time kan nanti untuk second item buat Idok. Karena ketika semua dipegang seperti ini ya jelasnya Onyx sedang tidak baik-baik saja ya. Kayak apapun yang bakal dilakukan dengan Onyx pastinya akan dampak salah juga. Karena mereka sedang kalah level, mereka sedang kalah item. Dan mereka belum bisa keluar dari area mereka. Ingat nih, mereka memang punya Karim, mereka punya Cecilia. Tapi dua hero ini cukup butuh waktu untuk jadi. Iya, masalahnya benar-benar gak bisa dapetin space karena lagi-lagi Idok selalu menghantui dengan Iron Hook-nya. Itu yang membatasi banget pergerakan dari Xavero serta Sans. Yang sejauh ini mereka tertekan, kemungkinan bisa lebih dari satu holy defense base dari Onyx itu menghilang loh. Karena di atas pun udah mulai terekspos nih ya. Dan itu akan sangat berpengaruh nanti di Lord pertama yang akan muncul di 50 detik lagi. Oke, ini menunggu ya untuk jadi. Oh, Keyboy. Hampir aja. Tapi itu benar-benar movement yang sangat baik dari Keyboy dan sekarang ejector karena Sutsujin. Sutsujin ditangkap, tershutdown. Oh my god. Ini menjadi poin yang sangat penting untuk Onyx membeli waktu lebih banyak lagi dari RRQ. Ya, dan bahkan di area bawah tidak biarkan nih masuk ke dalam area milik dari Shield untuk bottom base targetnya. Oh, Iron Hook flicker. Keyboy yang dituju. Tapi dari terkena ejector dan Keyboy pun masih bisa ditangkap oleh RRQ. Toei maju dengan zaman force diaktifkan. Melawan 3 player. Di sisi lain Ryota memegang kendali di bagian belakang. Rinz yang dituju tapi Rinz masih bisa menghindar. Dan mapat didapatkan oleh sosok dari Ryota. Dengan tershutdown-nya 2 member penting dari RRQ Hoshi. Ini yang sangat-sangat kita antisipasi dari Onyx. Ya, mereka bertahan, mereka masih cukup stabil juga meskipun Ryota di sini pastinya akan tumbang karena sudah tidak ada lagi jalan keluar untuk Ryota. Tapi so far ya, RRQ Hoshi juga mereka cukup lama menahan di area depan base. Milik dari Onyx. Sehingga tadi cukup mudah ya untuk lemparan Keyboy bisa kena ke sedikit. Sebenarnya tadi ada beberapa miss juga ya ketika Quad Shadow yang dia keluarkan tepat berada di depan dari Keyboy. Dan itu yang ngebuat momen dipegang oleh Onyx untuk beberapa saat. Meskipun gap masih terlihat sangat jauh di angka hampir ke arah 7.000 gold. Dan ini masih winning conditions untuk RRQ sih. Kalau misalnya mereka bisa memaksimalkan di Lord pertama dan Lord kedua ya. Tapi lagi-lagi Lord ketiga itu udah mulai power pick dari Sans dan Xavero akan bisa meledak. Ya, tapi tumbangnya Sutsujin tadi sih yang membuat kan ada bounty yang pecah lah. Iya. Ada bounty pecah yang bisa dipegang dengan Onyx juga. So let's see sekarang dengan bantuan Lord yang pertama, Super Minion akan jauh lebih dimaksimalkan terutama untuk area mid. Karena tadi untuk midnya, untuk shield turretnya sudah pecah. Jadi cukup menguntungkan bagi RRQ Hoshi kalau mereka mau mencoba untuk mengawal Lord ini di area mid. Atau mereka bisa coba untuk paksa juga di bagian bawahnya. 3 lane push
Meskipun ya Trilane Pushnya ini tidak akan jauh lebih efisien sebenarnya. Iya, tapi menurut aku ini kamera kita harus ke arah Idok sih, karena Idok yang bisa jadi game changer untuk RRQ Hoshi di momen seperti ini. Dan ejector ternyata dikeluarkan, belum berhasil menyelamatkan nyawa dari Suns. Quad Shadow juga Shadow Kill yang begitu on point dari Sutsujen membuat high ground defense dari Onyx benar-benar ditekan habis-habisan. Sudah mulai masuk Lord ke dalam area base. No more holy defense untuk best threat top lane dan juga bottom lane. Idok masih mencari celahnya. Flicker available untuk Idok sehingga siapapun yang dikenakan Iron Hook itu bisa langsung di-convert dan Bloody Hand. Dan juga Quad Shadow yang di-comment oleh Sutsujen. Mendapatkan 2 untuk Toy. Dan kali ini hanya menyisakan Kairi seorang diri tapi ter-wipe out. Onyx hancur di tangan RRQ Hoshi. Wow, RRQ Hoshi lagi dan lagi mereka menciptakan sebuah gameplay yang cukup cepat dan ini yang bisa kita bilang dari kemarin ini cukup